bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bersama saya, Selin Dini Amrina dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Menghantarkan program Dialog Dialektika dengan topik efektivitas membangun infrastruktur Tubaba. Ya, seperti kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan terintegritas di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan wilayah merupakan salah satu pilar menyongsong Indonesia Emas 2045. Demikian pula halnya pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan. Lalu, apakah pemerataan pembangunan infrastruktur itu sampai di Lampung, khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat? Nah, untuk membahas efektivitas membangun infrastruktur Tubaba, telah hadir di studio Bapak Sadar Syah MT, selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Solid. Solid. Apa itu solid? Solid itu kuat, sehat, kuat. Jadi pagi ini kalau PUPR itu ini solid. Solid. Harus solid. Ya. Kami ucapkan selamat datang di studio Ya. Tubabaku Streaming Radio. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, Pak ya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan. Ya, penjelasannya bagaimana itu, Pak? Ya, betul sekali. Dinas PUPR itu pelayanan dasar ya. PUPR pekerjaan umum dan penataan ruang tadi kalau Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi kalau di daerah ini penataan ruang. Jadi kami mendapatkan tugas baik dari yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh Permen PU, Permendagri, sebagainya. Pertama tugas kami itu berdasarkan RPJM. Nah, di RPJM itu ada misi-misinya. Apa itu? Misi kami bertugas di misi 3 dan 4. Jadi misi 3 itu adalah memperluas cakupan wilayah, infrastruktur wilayah, penyediaan sarana prasarana, kemudian konektivitas antar wilayah. Kemudian yang kalau misi keempatnya umum di setiap OPD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terkait dengan apa itu tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar, good governance. Jadi itu. Jadi di situ nanti dijabarkan ke misi, sasaran strategis. Jadi kami setelah mengetahui misinya pada RPJM itu 3 dan 4, nomor 3 dan nomor 4, kami menetapkan sasaran strategis apa yang ingin dicapai oleh Dinas PUPR. Tujuan Dinas PUPR itu ini. Jadi yang pertama adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, sasaran strategisnya adalah kondisi jalan mantap, jalan dan jembatan mantap. Yang ketiga, kesesuaian rencana dengan pemampatan tata ruang. Yang keempat adalah ketersediaan air baku, sanitasi layak bagi masyarakat. Jadi itu ada 4 sasaran strategis yang pengen kita capai. Untuk penataan ruang yang tadi nih, Pak, kalau boleh tahu apa sih, Pak? Penataan ruang itu terkait dengan regulasi ya, kebijakan pemerintah menetapkan. Yang pertama, tata ruang itu ditetapkan oleh kita melihat dari kebijakan nasional tentang rencana tata ruang nasional. Kemudian penetapan rencana tata ruang daerah itu melihat juga rencana tata ruang provinsi. Nah, kita rencana tata ruang kita 2012 sudah ditetapkan, tapi ada perubahan karena efek dari pembangunan jalan tol. Jadi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah pusat ini efeknya besar.
Sehingga kita harus merubah rencana tata ruang kita, menyesuaikan terhadap rencana tata ruang nasional. Makanya proses ini kita itu PK, pencabutan. Sebelumnya kita jadwalkan itu peninjauan kembali, sekarang sudah pencabutan karena bobotnya 40 sekian persen dari rencana yang kita tetapkan di 2012. Nah, tahapan itu tahapannya cukup panjang. Saya sebelumnya, sebelum jadi sekretaris, itu Kabid Perencanaan dan Kabid Tata Ruang di Dinas PUPR. 2017 kita bentuk tim PK yang ditetapkan oleh Pak Bupati untuk menilai berapa tingkat kesesuaian rencana tata ruang kita dengan rencana tata ruang nasional. Nah, tim PK itu menghasilkan bobot sekitar 42%. Makanya disimpulkan ini pencabutan. Nah, proses ini sekarang Dinas PUPR beberapa minggu yang lalu dihadiri oleh Pak PJ Bupati, Pak Pirsada, itu mengadakan Linsek. Linsek itu rapat lintas sektor kementerian, terutama di kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR dan Tata Ruang. Nah, proses ini untuk menuju supaya Kabupaten Tulang Bawang Barat ini mendapatkan persetujuan substansi dari kementerian. Nah, setelah itu persetujuan ini diberikan kepada kita, setelahnya kita akan menetapkan Perda Tata Ruang yang sekarang sudah masuk ke dalam program legislasinya kabupaten kita dengan antara eksekutif dengan legislatif di DPRD kita. Ya, kemungkinan di 2023 ini paling lambat akhir 2023 kita sudah punya Perda Tata Ruang. Di akhir tahun 2023. Iya, Perda Tata Ruang, perubahan terhadap Perda nomor 2 tahun 2012. Nah, kemudian di tahun 2023 nih Pak, tentunya Dinas PUPR Tubaba memiliki beberapa program kegiatan ya Pak. Bisa dijelaskan Pak, apa saja program? Kalau yang berjalan di 2023 yang berjalan itu program penyelenggaraan jalan. Nah, itu rutinitas itu. Penataan bangunan, program perencanaan tata ruang, kemudian terkait dengan Jakon. Nah, itu yang rutinitas. Rutinitas pasti ada. Jakon, apa itu Pak Jakon? Jasa konstruksi. Oh, jasa konstruksi. Jadi PU itu punya kewajiban meningkatkan kualifikasi masyarakat, terutama tukang. Kita punya kewajiban melatih dan mensertifikasi tukang bangunan supaya dia berdaya saing. Kan kalau kita mau kerja di sektor konstruksi sekarang, itu harus ada sertifikasinya, terampil. Jadi yang kita keluarkan itu sertifikasi terampil bahwa dia punya keahlian ini, sehingga dia bisa masuk ke sektor lebih berdaya saing, kemudian layak dari segi ini upahnya. Jadi itu termasuk dari tugas Dinas PUPR ini. Ya. Kemudian selain kegiatan pengerjaan, tentunya PUPR juga ada kegiatan pemeliharaan rutin ya Pak, seperti pemeliharaan jalan, gedung, dan yang lainnya. Apakah seperti itu? Benar. Jadi kegiatan PUPR ini untuk menjaga kondisi jalan itu mantap. Salah satunya bisa dengan kita merekonstruksi, meningkatkan jalan, kemudian memelihara jalan jembatan. Nah, yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun adalah menyiapkan pembiayaan terkait dengan pemeliharaan rutin jalan jembatan. Ini metode pelaksanaannya swaklola. Swaklola yang dilaksanakan oleh kami sendiri, kemudian kami merencanakan, kami melaksanakan, kami mengawasi. Gitu. Ada untuk memelihara itu.
Kemudian untuk masih terkait dengan swaklola ya, PUPR itu juga punya pemeliharaan rutin jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kami. Ada 42 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. 5 sudah ditetapkan melalui surat keputusan menteri. Jadi 35-nya masih kami ajukan ke kementerian supaya ditetapkan menjadi masuk ke dalam lampiran keputusan menteri itu. Untuk di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat itu sendiri, daerah mana saja itu Pak yang termasuk ke dalam daerah irigasi? Banyak, dia tersebar hampir di setiap kecamatan. Dan, yang punya efektivitas cukup tinggi, yang cukup tinggi ini di daerah irigasi Waigemol. Waigemol ini kalau cakupan wilayah ya, dia masuk Tulang Bawang Tengah, tapi lebih banyak ke Tulang Bawang Ude, Tioh Gedong Ratu. Oh, di Gedung Ratu. Di Tioh Gedong Ratu itu jadi apa ya, pilot proyeknya Dinas PUPR terkait dengan pengembangan jaringan irigasi, daerah irigasi. Itu kalau terkait dengan irigasi. Kemudian selain program dari APBD, apakah ada program kegiatan yang menggunakan dana APBN untuk tata ruang wilayah misalnya Pak? Kalau terkait dengan yang berkaitan dengan program penataan ruang, dana APBN, dia bentuknya pendampingan. Kalau yang APBN terkait dengan penataan ruang, bantuan teknis terkait dengan penyusunan. Misal kita akan membuat peta, kementerian bantu sumber daya, bantu peta, komunikasi dengan BIG. Bentuknya bantuan teknis, yang pembiayaan mereka semua. Dibiayai langsung oleh Iya. pusat. Kalau yang terkait dengan tata ruang, rencana tata ruang. Tapi kalau terkait dengan penyelenggaraan fisik bangunan dan jalan, ya tiap tahun kita itu selalu dapat yang namanya dana DAK, dana alokasi khusus. Jalan, ada sanitasi, ada spam, nah itu yang khusus jalan. Ada irigasi. Nah sementara kita tahun ini, di tahun 2023 itu, mendapatkan dana bantuan alokasi khusus ke bidang jalan, penyelenggaraan jalan. Kalau sanitasi tahun ini nggak ada. Berarti di tahun 2023 ini difokuskan untuk jalan. Jalan, karena kita cuma dapat bantuan dari keuangan negara, dana alokasi khususnya terkait dengan jalan saja. Tuh, jadi baru terkait dengan jalan di tahun ini yang mendapatkan bantuan. Tapi kami sekarang sedang mengusulkan Apa itu? sanitasi lingkungan berbasis dengan masyarakat, kemudian IPLT itu instalasi pengolahan lumpur tinja. Ada spam kami mengajukan juga, sistem penyediaan air minum, saluran rumah tangga kita ajukan ke kementerian melalui Bappenas, kan sekarang lagi buka program Krisna oleh Bappenas itu. Jadi nanti setelah itu kalau disetujui kita akan sinkronisasi dengan Kementerian Teknis. Mudah-mudahan November sudah ada pengumuman apakah kita mendapatkan bantuan dari pusat. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau kita tadi sudah membahas tentang program dari APBD ya Pak. Ya. Kemudian saya ingin tahu nih Pak selanjutnya tentang realisasi kegiatan. Jika di presentase hingga saat ini sudah selesai berapa persen? Realisasi kegiatan, Iya, kegiatan garis miring pekerjaan ya. Ya. Kalau untuk kegiatan fisik, karena realisasi ini diukur dari biaya yang sudah dikeluarkan, serapan pembiayaan. Jadi secara ini persentase untuk kegiatan murni tahun 2023 itu sudah berjalan 90% kalau untuk pekerjaan. Tapi kalau serapan keuangan, karena dia ada yang
penggunaan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini kan ada persyaratan-persyaratan tertentu dalam penggunaan pembiayaannya. Kurang lebih 50% dari total nilai yang direncanakan pada APBD murni ya. Jadi kalau total pekerjaan berapa persen yang sudah dimasuk tahap pelaksanaan, itu 90% sudah masuk tahap pelaksanaan semua. Tapi kalau serapan pembiayaannya kurang lebih 45% sampai 50%. Jadi itu kalau ini apa itu persentase kegiatan tahun 2023. Nah, kemudian Pemda Tubaba setiap tahunnya anggaran bisa dipastikan memperoleh dana alokasi khusus tadi ya Pak ya, atau DAK tadi. Nah, dari pemerintah pusat. Di Dinas PUPR apakah demikian Pak? Kemudian memperolehnya dan untuk apa DAK tersebut? Nah, dana alokasi khusus Dinas PUPR terkait dengan penyelenggaraan jalan jembatan. Spesifiknya adalah untuk sub kegiatan rekonstruksi peningkatan jalan. Jadi ada 2 ruas kita, ruas protokol yang kita rencanakan itu adalah protokol itu pada kawasan Kota Budaya Uluan Nuri yang sekarang sedang tahap pelaksanaan. Kemudian di wilayah utara kabupaten senilai kurang lebih 8 miliar yang di protokol 16 miliar. Sisanya ada pengawasannya, jadi kurang lebih 25 miliar dana alokasi khusus dari Kementerian PU melalui Kementerian PU untuk Kabupaten Tulungagung Barat. Nah, kalau ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya kami memang dapat sanitasi lingkungan berbasis masyarakat, kemudian ada infrastruktur pengelolaan sampah regional. Nah, tahun ini kita belum tidak mendapatkan alokasi tersebut, tapi untuk tahun berikutnya kami sedang mengusulkan. Mengapa itu Pak tidak dapat? Kebijakan nasional. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka ini kenapa kami nggak dapat. Ya itu kebijakan nasional. Nah, sekarang saya akan menanyakan tentang program di tahun 2024 ya Pak ya. Tentunya PUPR sudah memprogramkan, dan program kegiatan fisik apa saja itu Pak? Lebih spesifik infrastruktur penunjang di daerah pelosok di Tuban. Sebetulnya ini barang yang dikecualikan ya, dokumen yang dikecualikan. Informasi ini sebetulnya informasi yang dikecualikan. Karena dia belum dibahas di DPRD ya. Kalau untuk apa yang akan kami rencanakan ke depan nanti kami informasikan. Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Kami merencanakan akan melanjutkan tahap 2 pembangunan rumah dinas Kajari. Ya. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan bangunan gedung adalah rehab pembangunan gedung dinas Perhubungan dan BPBD. Kemudian kalau merencanakan juga pembangunan Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan akan kita rencanakan dibangun. Kemudian penyelenggaraan jalan jembatan. Ada beberapa ruas yang kita rencanakan akan kita bangun di tahun 2024. Kemudian yang akan kita rawat di 2024 supaya itu menjaga kondisi jalannya tetap di angka 46%. Syukur-syukur kita kalau bisa ke angka 50 sekian persen. Nah, itu yang akan kami rencanakan pembangunannya. Kalau itu penyelenggaraan bangunan gedung dan penyelenggaraan jalan. Kalau terkait dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah, kan output kegiatannya adalah penetapan peraturan terkait dengan regulasi penetapan rencana tata ruang. Nah, RT RW mudah-mudahan ini ya mohon doa kepada kita semua, akhir tahun 2023 ini kita sudah mempunyai produk RT RW, sudah diperdakan gitu. Kemudian setelahnya kita menyusun rencana detail tata ruang ini sama panjangnya dengan proses RT RW. Nah, untuk supaya kita
bisa menetapkan kawasan kota itu harus dengan RDTR. Nah, tahun depan kita akan menyusun RDTR-nya. RDTR supaya bisa turun nanti ke master plan kawasan yang lainnya. Jadi itu kira-kira yang akan kami rencanakan pembangunan di tahun depan. Nah, sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam mengeksekusi program kegiatan atau bahkan pernah ada program kegiatan yang tidak berjalan? Oh ya, kalau untuk memastikan rencana program ini sesuai dengan yang kita rencanakan, itu ada beberapa kendala. Sumber daya manusia termasuk cuaca. Kalau terkait dengan bangunan fisik, jalan dan jembatan, kemudian bangunan gedung, itu cuaca juga mempengaruhi, sumber daya manusia juga mempengaruhi. Artinya kami berusaha memetakan untuk memastikan pekerjaan itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Perlu orang untuk mengawasi. Ini bukan curhat sebetulnya. Untuk personil Dinas PUPR idealnya ASA PNS-nya 50. Sekarang kita baru ada sekitar 30. Jadi itu. Kalau cuaca itu mempengaruhi kualitas pelaksanaan di lapangan. Hujan berpengaruh. Panas berpengaruh juga. Jadi ya alhamdulillah kendalanya bisa teratasi lah. Kita berupaya bagaimana apa yang kita rencanakan itu bisa sesuai. Nah, salah satu upaya kami memastikan pekerjaan Dinas PUPR ini sesuai dengan rencana. Kami itu meminta kepada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat untuk kami dikawal dan diamankan. Dalam artian seperti ini, dikawal bahwa supaya pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diamankan itu supaya kami bisa berkonsultasi kepada mereka terkait dengan persoalan hukumnya, apa langkah yang mesti diambil gitu. Jadi ada beberapa kegiatan kami yang kami minta dikawal oleh pihak kejaksaan. Nah, timnya sudah dibentuk. Ada 5 yang kami tetapkan menjadi bangunan strategis, proyek strategis kabupaten. Pembangunan mal pelayanan publik, pembangunan perpustakaan, peningkatan jalan ruas protokol, rekonstruksi jalan ruas Marga Kencana, Simpang Kartaharja, kemudian yang di wilayah utara, Terang Makmur. Nah, jadi ada 5 pekerjaan kami yang kami itu terkait dengan upaya kami supaya kegiatan ini sesuai dengan apa yang direncanakan, tepat mutu pelaksanaan, tepat waktu pelaksanaan. Jadi supaya tercapai efektif, efisien, akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi kira-kira seperti itu kalau upaya dan hambatannya. Tadi tentang jalan protokol ya Pak. Tentang kondisi jalan protokol di Tubaba ini Pak, banyak warga yang mengeluh kondisi jalan yang rusak di ruas Penumangan hingga Panaragan ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Pak akan diperbaiki? Nah, kalau nanya soal ruas Penumangan Panaragan, ruas Penumangan Panaragan ini adalah kewenangannya pihak provinsi. Jadi tugas kami dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Barat ini menjadi matanya Dinas PUBM provinsi. Jadi kami mengusulkan bahwa berdasarkan fakta di lapangan kondisi jalan ini sudah rusak. Jadi kami mendorong supaya ini dilakukan perawatan. Nah, ini terbukti ruas Penumangan itu exit tol sudah dibangun, sudah ditingkatkan, pelebaran dan peningkatan struktur jalannya oleh pihak provinsi. Nah, untuk masih dalam satu ruas yang sama, itu informasinya mereka akan melakukan pemeliharaan tadi untuk menjaga kondisinya menjadi mantap. Jadi sudah kita usulkan melalui bidang Bina Marga ke pihak provinsi. Jadi itu ini
kewenangan kita, kewenangan dan kewajiban Dinas PUPR Kabupaten. Kemudian terakhir nih Pak, nah, sebagai closing statement, seperti apa harapan Dinas PUPR kepada masyarakat, khususnya tentang pemeliharaan jalan? Mungkin masyarakat bisa ikut serta. Nah, terkait dengan ini ya, terkait dengan jalan. Harapan kami Dinas PUPR, harapan kami supaya jalan ini sesuai dengan yang kami rencanakan, umur yang kami rencanakan. Ke masyarakat dan pelaku usaha menggunakan kapasitas kendaraannya sesuai dengan struktur jalan yang kita buat. Tidak melebihi tonase, itu saja. Kemudian kami juga meminta kepada masyarakat supaya nggak sungkan-sungkan memberikan kritik dan saran kepada kami. Sebagai nanti kritik dan saran ini akan kami menjadikan dasar untuk menjadi lebih baik pelaksanaan kegiatan ke depannya. Jadi kira-kira itu harapan pada masyarakat. Ya, baik tuh Bapakku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dan saya harus mengakhiri dialektika hari ini. Terima kasih pada Bapak Syahrdar Syah telah hadir di studio tuh Bapakku. Kami berharap bisa hadir lagi di ruang waktu ya Pak ya. Ya, siap. Kita sepertinya siap diundang kapan saja ini. Oh iya. Ya, tuh, saya Selindini Agnes sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tuh Bapakku, streaming radio The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.